Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Sapri Warida, SP, selaku guru pelajaran KPPP dan siswa-siswi kelas 12 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran KPPP kelas 12 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Sapril Warnida untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Untuk materi KPPP pada pagi ini, kalian akan belajar tentang peralatan penyimpanan bahan hasil pertanian. Ya. Berarti kalian akan mempelajari alat apa saja yang akan digunakan dalam penyimpanan bahan hasil pertanian. Di sini terlebih dahulu kalian harus melakukan yang namanya identifikasi dengan cara mengidentifikasi peralatan penyimpanan bahan hasil pertanian. Peralatan bahan hasil pertanian adalah sebagai sarana yang dimulai dari berupa bangunan tempat penyimpanan untuk menjaga kualitas bahan hasil pertanian. Itu yang perlu kalian persiapkan dalam peralatan mengidentifikasi peralatan penyimpanan hasil pertanian. Yang berikutnya yang kalian perhatikan juga yaitu sarana penyimpanan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama secara tradisional, ya. Yang namanya tradisional di sini adalah sarana yang digunakan hanya pada skala kecil serta penyimpanannya dalam jangka pendek dan membutuhkan investigasi yang cukup tinggi. Kemudian selain secara tradisional yang merupakan ciri-ciri dari penyimpanan yang secara tradisional itu dapat juga dilakukan dalam jangka yang pendek yang tadi ya, sekarang bisa juga dilakukan dalam jangka waktu dan skala menengah. Yaitu berupa peralatan rumah tangga ya, yang biasanya kalian temukan berupa kotak atau gudang atau rak. Peralatan yang biasanya digunakan misalnya kotak ya, kotak penyimpanan berupa keranjang atau karung goni atau juga karung polietilena atau kontainer plastik dan logam. Di sini peralatan yang biasanya kalian gunakan berupa kotak atau keranjang. Ya, kalian tentunya punya di rumahnya. Namun dibedakan karung, ada karung goni. Ya, karung goni kalian bedakan dengan polietilena. Kalau karung goni biasanya tingkat kelembabannya tidak sama dengan karung polietilena. Kalau karung goni ini biasanya berwarna yang coklat, tapi kalau karung polietilena ini yang berbahan plastik, ya, yang biasanya kadar kelembabannya lebih tinggi karena dia sifatnya terbuat dari plastik. Berikutnya di sini ada penggunaan peralatan yang berupa rumah tangga. Misalnya menggunakan karung, itu disarankan untuk diikat, untuk ditutup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah untuk mengurangi sirkulasi udara yang dapat
menghambat aktivitas serangga. Dalam artian, kalau sudah ditutup, yang namanya serangga tidak akan langsung masuk ke dalam karung yang biasanya digunakan dalam penyimpanan. Yang dimaksud dengan serangga apa saja? Misalnya berupa binatang yang kecil atau semut, kecoa, ya, yang biasanya mengganggu dalam penyimpanan hasil pertanian. Dan pada penyimpanan makanan disarankan tidak boleh menggunakan yang berbahan kimia. Kenapa? Di sini tidak boleh menggunakan bahan kimia karena bahan ini mau dikonsumsi, mau dimakan. Kalau masih menggunakan bahan kimia, takutnya beresiko terjadinya kontaminasi dengan bahan yang mau diolah atau bahan yang mau diproduksi. Kemudian ternyata penggunaan sarana yang secara tradisional itu ada kelemahannya, ya, ada kelemahannya. Kelemahan apa? Kelemahan apa yang kalian tahu tentang yang secara sarana tradisional? Yang pertama itu tidak akan mampu untuk menjaga kualitas akibat pengaruh dari lingkungan. Misalnya akibat serangan serangga, ya. Itu kelemahan dari secara tradisional. Yang kedua, apabila dilakukan secara biji-bijian, maka kalau dilakukan secara tradisional itu mudah sekali dilakukan terserang yang namanya serangga. Maka biji-bijian sebelum disimpan itu harus terlebih dahulu dijemur. Dijemur dengan memperhatikan kadar airnya. Kadar airnya harus mencapai misalnya biji padi atau biji jagung, itu harus ada standar kadar airnya. Jadi memperhatikan berapa kadar air penyimpanan yang sudah aman untuk dilakukan penyimpanan di dalam gudang. Kalau masih kadar airnya misalnya terlalu tinggi atau dicek dengan alat kadar air yang masih tinggi, maka dilakukan dijemur lagi. Oh, misalnya gabah itu harus mencapai 12%, ya. Jadi misalnya masih tinggi, baru selesai panen, itu kadar airnya cukup tinggi, maka perlu dilakukan dikeringkan dahulu atau dijemur terlebih dahulu sampai mencapai kadar air yang sesuai atau standarnya. Jadi nanti dalam penyimpanan akan lebih aman dan tidak mudah busuk atau berjamur. Kemudian yang ketiga, curah hujan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kadar air produk, ya. Contohnya berarti tingkat kelembaban dihubungannya dengan kadar air. Kenapa di sini curah hujan yang tinggi berpengaruh terhadap kadar air? Karena keadaan suhunya yang lembab atau yang dingin, maka kadar air di dalam produk akan berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah berupa yang pertama tadi sarana tradisional, sekarang sarana yang berupa modern, ya. Kalau yang tadi secara tradisional, yang sekarang berupa secara modern. Tentunya yang sarana penyimpanan secara modern ini biasanya diterapkan pada penyimpanan yang jangka panjang dan penyimpanan yang jangka menengah atau pada menengah atau besar. Misalnya, contohnya yang sarana modern tentunya berupa gudang modern, ya. Ada gudang modern. Kemudian berupa silo. Kemudian yang ketiga berupa penyimpanan hasil pertanian, ya. Di sini yang berupa gudang modern, ya, berupa gudang modern digunakan pada skala menengah. Contohnya skala menengah
skala besar, tapi menggunakan karung untuk penyimpanannya. Misalnya berupa biji-bijian. Misalnya kalian mau menyimpan yang namanya padi, jagung, kacang hijau, atau kedelai, ya, itu digunakan penyimpanan dengan menggunakan karung, ya, menggunakan karung. Tapi sebelumnya karungnya dibersihkan dulu biar tidak berpengaruh pada yang akan disimpan produk hasil pertanian tersebut. Jadi keadaan barang yang mau disimpan masih dalam keadaan bagus. Kemudian yang kedua berupa yang secara modern ada yang dikatakan berupa silo, ya. Silo di sini merupakan tempat penyimpanan yang berupa silinder yang digunakan untuk produk curai, misalnya untuk penyimpanannya tepung atau biji-bijian. Ya. Masalah utama yang pada penyimpanan silo ini adalah migrasi dan kondensasi uap air yang digunakan sebagai alat pengangkut atau peralatan pengering. Biasanya memerlukan kemampuan dan teknik yang cukup tinggi. Bahan pembuatan silo ini adalah terbuat dari logam atau aluminium, ya, karet atau beton. Tapi pada dasarnya yang paling bagus, yang anti karat, ya, sebaiknya menggunakan yang aluminium, yang anti karat, ya. Jadi kalau anti karat itu akan lebih aman, tidak berpengaruh, beresiko pada hasil produk pertanian yang akan disimpan. Kemudian untuk masalah daerah tropis, masalah utama pada silo itu adalah migrasi dan kondensasi uap air. Pendekatan untuk mengatasi tersebut perlu penyediaan pengaduk dan pengering untuk menetralisir atmosfer atau ruangan yang kedap udara, ya, yang kedap udara. Jadi pada penyimpanan udara yang terkontrol, maka semua sarana penyimpanan mempunyai kadar air yang relatif sudah memenuhi standar penyimpanan. Kemudian di sini pada silo, gudang, dan lemari es itu digolongkan dalam sistem penyimpanan udara terkontrol, ya, pada udara penyimpanan terkontrol. Kalian perhatikan lemari es yang biasanya kalian gunakan untuk penyimpanan bahan hasil pertanian. Di sana lemari es itu terdiri beberapa komponen, ya. Kalau kalian perhatikan di sana berupa kondenser, evaporator, ya, pipa gas, kipas angin. Yang di sana itu dalam lemari es itu untuk menyimpan produk yang sangat mudah rusak, ya, yang sangat mudah rusak, jadi disimpan terlebih dahulu di lemari es. Di sini ada penggunaan yang ada di lemari es itu ada yang namanya cold stroke, ya. Itu penyimpanan dengan menekan suhu hingga di bawah suhu yang dapat dihasilkan pada lemari es, atau mampu menjaga suhu di bawah titik beku air dalam waktu yang lama. Kemudian cold stroke ini, penyimpanan ini pada lemari es itu mempunyai keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah memperlambat respirasi, ya, artinya respirasi adanya penguapan atau aktivitas metabolisme yang ada pada produk hasil pertanian tersebut. Yang kedua adalah keuntungan dari cold stroke itu adalah dapat mengontrol pematangan dan memperlambat penuaan berupa pelunakan, perubahan struktur, dan perubahan. Nah, dengan cara seperti ini
produk hasil pertanian itu akan diperlambat penuaannya, pelunakannya, perubahan strukturnya dan perubahan serta dapat mempertahankan warna dan teksturnya. Jadi warnanya akan tetap, misalnya jeruk masih berwarna kuning, orange. Jadi tidak akan berubah, dipertahankan warnanya tidak akan berubah berwarna coklat atau kehitaman. Jadi warnanya akan sama seperti setelah hitam. Dan teksturnya pun akan dipertahankan sama setelah. Yang keempat, akan memperlambat berkurangnya kadar air. Jadi semua hasil pertanian yang disimpan, kadar airnya tidak akan berkurang tetap dan tidak akan layu, tidak akan menimbulkan yang berikutnya yang perlu diperhatikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin efektivitas dari cold storage dalam penyimpanan yang ada di lemari es itu. Produk itu akan disimpan tetap memiliki mutu yang baik, ya. Kemudian yang kedua, produk yang disimpan segera setelah dilakukan pemanenan. Jadi setelah panen langsung disimpan supaya lebih awet, supaya efektivitasnya lebih bagus. Kemudian yang ketiga, produk yang disimpan harus memiliki tingkat kematangan yang sama. Jadi yang masih mentah dengan yang matang itu dipisahkan. Ya. Kenapa dipisahkan? Karena mempunyai tingkat kematangan yang berbeda dan memiliki rasa yang tidak. Jadi kalau kematangannya masih mentah atau masih muda, masih berwarna belum memenuhi kriteria kematangan, itu dipisahkan. Jadi dipisah, ini yang masih sudah matang, ini yang masih mentah, itu dipisah. Tujuannya apa? Biar tidak tercampur mana yang sudah matang dan mana yang sudah. Berikutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dalam cold storage, ya. Cold storage dalam penyimpanan, ya. Dalam penyimpanan misalnya suhu penyimpanan, ya. Suhu penyimpanan itu harus diperhatikan. Suhu itu harus dijaga agar konstan, agar tetap dengan suhu yang harus diminimalkan untuk mencegah. Dan produk yang sensitif terhadap perubahan suhu, variasi suhu diperbolehkan suhunya itu kurang lebih derajat Celcius. Atau untuk produk yang tidak sensitif pada variasi suhu bisa melebihi dari 0,5, yaitu dengan suhu 1,5 derajat Celcius. Kemudian faktor yang kedua adalah berupa pre-cooling. Pre-cooling ini adalah perlakuan atau kegiatan yang perlu dilakukan sebelum penyimpanan, terutama produk yang sensitif terhadap suhu. Misalnya buah ini kalau penyimpanannya tidak tepat, maka dia akan cepat busuk, akan mengalami perubahan warna. Dari perubahan warna akan mengalami pembusukan. Jadi kalau sudah mengalami pembusukan, kita akan rugi, akan berkurang untuk melakukan pengolahan hasil pertanian. Pre-cooling ini dilakukan dengan mengembuskan udara dingin ke produk. Jadi kalau udara dingin dapat mempertahankan
memperhatikan keadaan buah yang disimpan. Atau juga menggunakan air yang dingin yang dapat juga dengan kontak dengan es. Ya. Atau juga kontak dengan es. Yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan dengan kelembaban yang relatif. Kelembaban yang relatif di sini perlu memperhatikan setiap produk yang berbeda dapat disimpan pada kelembaban relatif yang berbeda pula. Jadi setiap produk yang mau disimpan itu berbeda-beda kelembabannya. Jadi harus tahu produk yang disimpan itu memenuhi kriteria kelembaban relatif atau tidak dengan komoditi yang disimpan. Kelembaban relatif di sini akan berpengaruh pada upaya menjaga kualitas produk. Jadi kalau kelembabannya relatif rendah atau relatif tinggi akan berpengaruh kepada kualitas produk. Jadi kelembabannya tinggi atau rendah kalau tidak sesuai dengan penyimpanan yang diperlakukan pada cold stock itu akan menghasilkan kualitas yang baik, atau sebaliknya kalau tidak sesuai dengan kelembaban relatif itu maka kualitasnya akan menurun. Pada kelembaban yang relatif rendah maka produk akan cepat layu, ya, akan cepat layu. Jadi kalau seperti ini kelembaban yang relatif rendah akan cepat layu. Berarti pada dasarnya kelembaban yang relatif tinggi maka dapat mempertahankan kualitas produk yang disimpan. Untuk itu kita perlu diketahui berapa kelembaban relatif pada beberapa penyimpanan yang tepat produk yang akan dilakukan, ya. Seperti itu untuk peralatan penyimpanan bahan hasil pertanian. Kemudian di sini biasanya kalian melakukan penyimpanan sebelum pengolahan ditaruh di yang biasanya kalian lakukan sebelum praktek, ya. Berarti kalian memperhatikan suhu yang sesuai dalam penyimpanan bahan hasil pertanian untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Supaya apa? Supaya dapat mempertahankan tidak cepat layu, tidak cepat mengalami pembusukan. Tentang peralatan penyimpanan bahan hasil pertanian supaya kalian dapat mengolah hasil pertanian menghasilkan produk yang berkualitas, ya. Mungkin dari materi yang saya sampaikan itu ada yang ditanyakan tentang bagaimana cara peralatan penyimpanan bahan hasil pertanian. Gimana untuk anak-anak? Bisa dipahami, ya? Ya, bisa dipahami tentang bagaimana mengidentifikasi peralatan penyimpanan baik secara tradisional atau secara. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk anak-anak semua? Ngerti ya? Paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak David. Demikianlah siswa-siswi kelas 12 pembelajaran virtual Webex meeting.
pada pelajaran KPPP kelas 12 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.